Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 220404500024, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar, kelas D. Sigmund Freud lahir di kota kecil Freiburg, Moravia, 6 Mei 1856. Ayahnya adalah seorang pedagang wol dengan pemikiran yang maju dan selera humor yang baik. Ibunya seorang wanita yang aktif dan merupakan istri kedua ayahnya dengan usia 20 tahun lebih muda. Pada saat ia berusia 4 atau 5 tahun, keluarganya pindah ke Wina, di mana dia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Sebagai anak cerdas dan selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya, dia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran di Universitas Wina tahun 1881. Semasa kuliah, dia terlibat dalam berbagai penelitian di bawah arahan profesor fisiologis bernama Brücke. Freud adalah seorang yang sangat teliti dalam melakukan riset, di mana fokus utamanya adalah mencoba menciptakan teknik khusus untuk merangsang sel otak. Brücke juga membantu mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikannya, pertama dengan psikiatris terkenal Charcot di Paris, kemudian dengan lawan Brücke, Bernheim di Nancy. Kedua ahli ini sedang mendalami metode hipnotis untuk pengidap histeria. Setelah beberapa lama membuka praktik neurologi dan menjadi direktur sebuah taman kanak-kanak di Berlin, dia kembali ke Wina. Di sana dia memulai membuka praktik neuropsikiatri dengan bantuan Joseph Breuer. Freud juga seorang penulis yang sangat produktif, menerbitkan lebih dari 320 buku, artikel, dan esai. Dari sekian banyak karyanya, Freud menjelaskan The Interpretation of Dreams. Sebagai favorit pribadinya juga memiliki kontribusi paling signifikan untuk memahami pemikiran manusia. Buku tersebut merupakan buku yang berisi dasar-dasar teori dan ide yang membentuk psikologi analisis. Pada tahun 1902, Freud membuat diskusi mingguan di rumahnya di Wina. Pertemuan-pertemuan informal yang akhirnya tumbuh menjadi Vienna Psychoanalytic Society. Sementara banyak dari teori-teori Freud dikritik atau ditolak langsung oleh psikoterapis hari ini, dan banyak dari mereka masih menggunakan metode psikoanalisis Freud, yakni terapi bicara. Terapi bicara memainkan peran utama dalam terapi psikologi analitik dan telah menjadi bagian penting dari banyak teknik terapi yang berkembang saat ini. Menggunakan terapi bicara, seorang terapis mencari pola atau peristiwa penting yang mungkin memainkan peran dalam masalah-masalah yang dihadapi seorang klien. Psikoanalisis percaya bahwa pengalaman masa kecil dan perasaan bawah sadar, pikiran dan motivasi berperan dalam kesehatan mental dan perilaku maladaptif pada manusia. Freud adalah seorang perokok cerutu barat sepanjang hidupnya. Hal itu menyebabkan dirinya mengidap kanker mulut. Pada tahun 1939, setelah operasi kanker yang kesekian kalinya, Freud meminta dokter untuk membantu dia melakukan bunuh diri. Dokter juga memberikan 3 kali dosis morfin dan Freud akhirnya meninggal pada 23 September 1939. Konsep dasar teori kepribadian Freud berawal dari pemikiran awal Sigmund Freud, yaitu ia mulai menyadari peran ketidaksadaran terhadap konflik dan berusaha menggalinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Freud akan meninggalkan teknik hipnosis ini menggali ketidaksadaran lewat kesadaran, seperti free association. Dengan mengembangkan teknik ini, Freud pun percaya bahwa hal-hal ketidaksadaran ini bukan dilupakan tetapi direfresh atau ditekan dalam ketidaksadaran agar tidak muncul. Dalam teori psikoanalisis yang Freud kembangkan, Freud membagi struktur manusia dalam 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, id. Pada setiap kepribadian seseorang, terdapat satu inti yang tidak dapat sama sekali disadari, dan wilayah psikis tersebut dinamakan oleh Freud sebagai id. Id merupakan salah satu aspek kepribadian yang bersifat naluriah. Aspek kepribadian ini sudah ada pada diri manusia sejak manusia dilahirkan ke bumi.
Id ini berisikan hal-hal yang secara psikologis menurut Freud telah diwariskan sejak lahir. Contohnya adalah dorongan insting-insting yang secara langsung mencari pemuasan, seperti halnya seorang anak kecil yang dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Nah, secara sederhana, id adalah tempat menetapnya naluri-naluri seksual manusia dan impuls agresif atau sifat dasar hewani manusia. Dengan kata lain, id ini bekerja untuk mendorong manusia agar merealisasikan segala kebutuhannya, seperti kebutuhan minum, mandi, dan tidur. Aspek kepribadian ini selalu berhubungan dengan kesenangan. Nah, yang kedua yaitu ego. Ego ini merupakan aspek kepribadian yang bersifat rasional. Ego juga disebut eksekutif kepribadian karena ia mengontrol tindakan, memilih lingkungan untuk memberi respon, memuaskan insting yang dikehendaki, dan berperan sebagai pengendali konflik antara id dan superego. Ia merupakan penengah antara keinginan akan kepuasan dengan kondisi lingkungan atau dunia nyata. Yang ketiga yaitu superego. Superego memiliki fungsi merintangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual. Selain mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistis dengan tujuan moral dan mengejar kesempurnaan, superego merupakan aspek kepribadian yang berkaitan dengan nilai moral. Aspek kepribadian ini mengacu pada nilai moral yang telah diajarkan oleh orang tua, guru, atau tokoh-tokoh lain di masa anak-anak. Nah, oleh sebab itu, superego ini bergantung pada ajaran moral yang telah ditanamkan kepada seseorang. Pribadi sehat dan tidak sehat menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut teori kepribadian Sigmund Freud, konsep pribadi yang sehat dan tidak sehat dapat dijelaskan melalui 3 struktur kepribadian yang ia identifikasi, yaitu id, ego, dan superego. Pribadi yang sehat biasanya mencapai keseimbangan antara ketiga struktur ini, sementara pribadi yang tidak sehat cenderung mengalami ketidakseimbangan atau konflik antar mereka. Pertama, pribadi sehat. Id yang mewakili nafsu atau dorongan dasar diintegrasikan dengan baik oleh ego dan superego. Hal ini berarti individu dapat mengendalikan impuls atau keinginan mereka tanpa merasa terlalu terbebani oleh perasaan bersalah atau konflik batin. Selanjutnya, ego. Ego berfungsi sebagai mediator yang seimbang antara kebutuhan dasar id dan norma-norma sosial yang diwakili oleh superego. Ini memungkinkan individu untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial tanpa merasa terlalu terhambat atau stres. Kedua, pribadi tidak sehat. Pribadi yang tidak sehat cenderung mengalami konflik antara id, ego, dan superego. Contohnya, seseorang dengan ego yang lemah memungkinkan kesulitan mengendalikan dorongan dan keinginan impuls id, sehingga cenderung berperilaku tidak sesuai dengan norma sosial. Sebaliknya, individu yang terlalu dikuasai oleh superego dapat merasa terlalu bersalah dan terbebani oleh norma sosial yang dapat mengakibatkan ketegangan psikologis dan kecemasan. Menurut teori kepribadian Sigmund Freud, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama melalui perkembangan individu selama masa anak-anak. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian menurut Freud. Pertama, id, ego, dan superego. 3 struktur kepribadian utama yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kepribadian. Id mewakili dorongan dasar dan naluri, ego bertindak sebagai pengendali yang berusaha mencapai keseimbangan antara id dan superego, atau yang mewakili norma dan nilai-nilai sosial. Cara individu mengatasi konflik antara ketiga struktur ini akan mempengaruhi kepribadiannya. Kedua, pengalaman awal atau masa anak-anak. Freud percaya bahwa banyak aspek kepribadian seseorang terbentuk selama masa anak-anak, terutama melalui tahap-tahap perkembangan psikoseksual, seperti tahap oral, tahap anal, dan sebagainya. Konflik yang muncul selama tahap-tahap ini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian.
Ketiga yaitu mekanisme pertahanan. Freud mengidentifikasi berbagai mekanisme pertahanan seperti penyangkalan, proyeksi, sublimasi, dan lainnya yang digunakan individu untuk menghadapi ancaman terhadap keseimbangan antara id, ego, dan superego. Cara individu menggunakan mekanisme pertahanan ini dapat mempengaruhi bagaimana kepribadiannya terbentuk. Keempat yaitu pengalaman traumatik. Pengalaman traumatis atau konflik emosional yang kuat selama masa anak-anak dapat memiliki dampak jangka panjang pada kepribadian. Freud mengemukakan bahwa pengalaman-pengalaman ini dapat menciptakan bekas luka psikologis yang mempengaruhi perkembangan individu. Kelima, hubungan dengan orang tua. Hubungan anak dengan orang tua dan pengalaman selama masa perkembangan awal sangat penting dalam teori Freud. Konsep kepribadian kompleks Oedipus dan Elektra menggambarkan bagaimana hubungan dengan orang tua, khususnya dengan orang tua yang sejenis kelamin, dapat mempengaruhi perkembangan seksual dan moral individu. Carl Gustav Jung adalah seorang psikiater dan psikoanalis Swiss yang mendirikan gagasan psikologi analitis. Jung lahir pada tahun 1875 dekat Danau Konstanz di Swiss. Ayahnya adalah seorang pendeta desa, sesuatu yang memberi Jung wawasan unik tentang agama Kristen. Ia menikah pada tahun 1903 dan memiliki 5 anak. Jung dilatih sebagai psikiater dan bekerja di rumah sakit Burgosli di Zurich, di mana dia menemukan karya Sigmund Freud yang langsung membuatnya tertarik. Setelah beberapa waktu korespondensi, Jung menjadi murid Freud yang gelisah. Mereka berkolaborasi dalam menyiapkan dan mempopulerkan psikoanalisis Freud yang pada tahun-tahun awal mengalami masa sulit, ketika pemahaman baru yang radikal tentang pemikiran ini menghadapi banyak pertentangan. Jung secara terbuka diakui sebagai pewaris warisan Freud untuk sementara waktu, sampai perbedaan dalam posisi teoritis dan kepribadian mereka menjadi nyata dan mereka berpisah tanpa dapat didamaikan pada tahun 1913. Perpecahan ini membuat Jung menyerah pada krisis pribadi, namun pada akhirnya dia kreatif dan dia bangkit dari krisis ini. Periode eksplorasi dan penemuan diri yang telah mengembangkan konsep-konsep yang menjadi landasan psikologi analitis. Jung adalah karakter yang kompleks dan kontroversial. Mungkin paling dikenal melalui autobiografinya, Memories, Dreams, and Reflection. Sebenarnya hal ini dikatakan pada asistennya, Emilia Jeffrey, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap bentuk dan isi buku, menghilangkan apa yang dia rasakan atau tidak pantas. Jung memiliki sisi bayangannya sendiri dan hubungannya dengan wanita serta dugaan antisemitismenya pada tahun-tahun perang telah dibahas secara luas. Dia meninggal di Kuznets, Swiss pada tahun 1961, namun warisannya tetap hidup dan di seluruh dunia di mana ide-idenya tetap menjadi bagian dari pemikiran kolektif masyarakat. Konsep dasar kepribadian. Sebelum Jung bertemu dengan Freud, Jung telah mempunyai teori psikoanalisis dari metode terapinya sendiri yang kemudian terkenal dengan nama psikoanalitik. Dan teori ini dikembangkannya bersama dengan Freud. Dasar-dasar teori psikoanalitik Jung antara lain, yang pertama, teorinya sendiri disebut psikoanalitik. Kedua, pandangan Jung terhadap manusia yang dihubungkan dengan teologi atau tujuan dan kausalitas atau sebab akibat. Ketiga, penekanan Jung terhadap masa depan. Keempat, teori Jung berbeda dengan teori yang lainnya. Kelima, tingkah laku manusia ditentukan oleh sejarah individu dan rasnya atau kausalitas maupun tujuan-tujuan. Serta keenam, kepribadian manusia dipandang sebagai prospektif. Jung tidak berbicara tentang kepribadian, melainkan tentang psyche. Jiwa manusia terdiri dari 2 alam, yaitu pertama alam sadar atau kesadaran. Kesadaran mempunyai 3 komponen pokok, yaitu ego, fungsi jiwa, dan sikap jiwa, yang memiliki peran penting dalam orientasi manusia di dunianya. Ego adalah jiwa yang sadar
terdiri atas persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan sadar. Dipandang dari segi pribadi, ego berada dalam kesadaran jiwa. Selanjutnya, fungsi jiwa, suatu bentuk aktivitas yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 fungsi pokok. Pertama, fungsi pikiran yang bersifat rasional. Kedua, fungsi perasaan. 3, fungsi pendirian. Dan terakhir, fungsi intuisi. Selanjutnya, sikap jiwa, arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Jung membagi sikap atau orientasi kepribadian menjadi 2 macam, yakni sikap kepribadian ekstrovert yang berorientasi ke dunia luar atau dunia objektif, dan sikap kepribadian introvert mengarah pribadi ke dunia dalam atau dunia subjektif, meliputi bias, fantasi, mimpi, dan persepsi individu. Selanjutnya itu alam tidak sadar atau ketidaksadaran, juga dibagi menjadi 2, yaitu ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran ini diperoleh individu selama hidupnya. Hal ini terdiri atas pengalaman yang terjadi saat sadar namun dilupakan atau diabaikan, pengalaman yang terlalu lemah untuk membentuk kesan sadar pada sang pribadi. Kompleks merupakan kelompok yang terorganisir perasaan, pikiran, dan ingatan yang terdapat pada ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini disebut juga transpersonal, merupakan salah satu di antara segi teori psikoanalitik Jung yang paling original dan kontroversial. Ketidaksadaran kolektif mengandung isi-isi yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi yang terdahulu. Jung sendiri merumuskan ketidaksadaran kolektif itu sebagai suatu warisan kejiwaan yang besar daripada perkembangan kemanusiaan yang terlahir kembali dalam struktur tiap individu dan membandingkannya dengan apa yang disebut oleh Levi Bruhi tanggapan mistik kolektif orang-orang primitif. Selanjutnya, ketidaksadaran. Ketidaksadaran adalah tidak disadari. Pengetahuan mengenai ketidaksadaran itu diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui manifestasi daripada isi-isi ketidaksadaran itu. Manifestasi ketidaksadaran itu dapat dibentuk simptom dan kompleks, mimpi, serta arketipus. Simptom dan kompleks. Simptom sendiri ini adalah tanda bahaya yang memberitahu bahwa ada sesuatu dalam kesadaran yang kurang dan karenanya perlu perluasan ke alam tak sadar. Kompleks-kompleks adalah bagian kejiwaan kepribadian yang telah terpecah dan lepas dari kontrol kesadaran dan kemudian mempunyai kehidupan sendiri dalam kegelapan alam ketidaksadaran yang selalu dapat menghambat atau memajukan prestasi kesadaran. Selanjutnya adalah arketipus. Arketipus ini istilah yang diambil Jung dari Agustinus, merupakan bentuk pendapat instinktif terhadap situasi tertentu yang terjadi di luar kesadaran. Arketipus itu dibawa sejak lahir dan tumbuh pada ketidaksadaran kolektif selama perkembangan manusia, jadi tak tergantung kepada manusia perseorangan. Arketipus merupakan pusat serta medan tenaga daripada ketidaksadaran yang mengubah sikap kehidupan sadar manusia. Selanjutnya, mimpi, fantasi, dan hayalan. Mimpi sering timbul dari kompleks dan merupakan pesan rahasia dari sang malam. Mimpi mempunyai hukum sendiri dan bahasa sendiri. Dalam mimpi, soal-soal sebab akibat, ruang dan waktu tidak berlaku. Bahasanya bersifat lambang dan karenanya untuk memahami perlu ditafsirkan. Jung juga mengemukakan pula fantasi dan hayalan sebagai bentuk manifestasi ketidaksadaran. Kedua hal yang terakhir ini bersangkutan dengan mimpi dan timbul pada waktu taraf kesadaran merendah. Variasinya boleh dikatakan tak terhingga dari mimpi siang hari serta impian tentang keinginan-keinginan sampai pada hayalan khusus orang-orang yang dalam keadaan ekstase. Dalam teori kepribadian Carl Gustav Jung, pribadi yang sehat dan tidak sehat dapat dijelaskan melalui konsep-konsep seperti pertama, integrasi kepribadian atau self. Pribadi yang sehat dalam pandangan Jung
mencapai integrasi penuh dari self mereka. Ini berarti individu tersebut telah menggabungkan dan sejalan dengan berbagai aspek kepribadian mereka, termasuk aspek-aspek kesadaran dan ketidaksadaran. Kedua, kesadaran fungsi psikologis. Jung mengidentifikasi 4 fungsi psikologis utama, yaitu pikiran, perasaan, intuisi, dan sensasi. Individu yang sehat mampu menggunakan dan seimbang dalam menggabungkan fungsi-fungsi ini sesuai dengan situasi yang dihadapi. Ketiga, yaitu arsitektur kepribadian. Jung juga berbicara tentang 3 aspek arsitektur kepribadian, yaitu ego, personal unconscious, dan kolektif unconscious. Pribadi yang sehat memiliki hubungan yang seimbang antara ego atau aspek kesadaran, personal unconscious atau aspek ketidaksadaran pribadi, dan kolektif unconscious atau pemahaman atas simbol dan mitos kolektif. Keempat, yaitu individuasi. Individuasi ini adalah proses penting dalam teori Jung yang mencerminkan upaya untuk mencapai potensi penuh diri. Pribadi yang sehat cenderung menuju individuasi dengan eksplorasi dan pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri. Sebaliknya, pribadi yang tidak sehat dalam teori Jung mungkin mengalami ketidakseimbangan antara fungsi-fungsi psikologis, memiliki konflik internal yang tidak terpecahkan, atau tidak mampu mencapai integrasi diri yang sehat. Hal ini dapat menghasilkan gejala-gejala psikologis seperti neurosis atau perasaan kebingungan diri. Jung ini lebih berfokus pada aspek-aspek psikologis dan spiritual daripada diagnosis medis atau klasifikasi psikiatri. Terapi Jung bertujuan untuk membantu individu mencapai keseimbangan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri. Menurut teori Carl Gustav Jung, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Jung mengemukakan konsep-konsep penting ini sebagai berikut. Pertama, kesadaran. Jung membagi kesadaran menjadi 2 bagian, yaitu pertama, kesadaran. Jung membagi kesadaran menjadi 2 bagian, yaitu kesadaran sadar atau conscious awareness dan kesadaran bawah sadar atau unconscious awareness. Kesadaran sadar adalah bagian dari pikiran yang kita kenal dan kendalikan secara aktif. Sementara kesadaran bawah sadar berisi informasi dan pengalaman yang tersembunyi di luar kesadaran aktif. Kedua, arsitektur psikis. Jung mengemukakan bahwa kepribadian terdiri dari 3 lapisan atau struktur, yaitu ego, personal unconscious, dan kolektif unconscious. Ego adalah bagian kesadaran sadar yang berisi pemahaman diri dan identitas. Personal unconscious berisi pengalaman pribadi yang pernah dialami individu, sedangkan kolektif unconscious adalah lapisan bawah sadar yang berisi elemen-elemen bersama dari warisan budaya manusia. Yang ketiga, tipe kepribadian. Jung mengidentifikasi 4 fungsi kognitif, pemikiran, perasaan, intuisi, dan persepsi, dan 2 tipe sikap, introvert dan ekstrovert. Kombinasi fungsi kognitif dan tipe sikap ini membentuk tipe kepribadian yang berbeda seperti introvert dan ekstrovert. Keempat, proses kepribadian. Jung memandang perkembangan kepribadian sebagai proses integrasi dan keseimbangan antara berbagai elemen dalam diri seseorang, termasuk aspek-aspek bawah sadar. Faktor-faktor ini menurut teori Jung berinteraksi dan mempengaruhi pembentukan kepribadian individu. Jung juga mengemukakan pentingnya individu mengenal dan memahami aspek-aspek bawah sadar dalam diri mereka untuk mencapai individuasi, yaitu proses menjadi diri yang sejati dan utuh.